Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sesi 21 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu dengan materi Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Tia Yuningrum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tanggung jawab kami. Adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama yaitu ada Raudatul Zahra, kemudian saya sendiri yaitu Muhammad Iqbal, dan yang ketiga Siti Nikmatul Ulia. Adapun topik pembahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama proses administrasi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perencanaan, pengadaan, penempatan, dan orientasi. Kemudian yang kedua yaitu kesejahteraan PTK meliputi gaji, tunjangan, dan penghargaan. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, kita akan mengenalkan konsep dari pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 9, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Nah, sedangkan tenaga kependidikan dalam undang-undang yang sama merupakan orang yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Terdiri dari 4 proses. Yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga penempatan, dan yang keempat orientasi. Untuk yang pertama perencanaan. Proses perencanaan pada administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan seperti seleksi, selanjutnya penempatan, dan orientasi. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Pengadaan tenaga pendidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Kemudian ada pendaftaran. Yang ketiga, ada seleksi atau penyaringan. Yang keempat, ada pemeriksaan medis. Yang kelima, pengumuman. Baiklah, saya akan melanjutkan proses dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan pada poin ketiga, penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi ataupun jabatan. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain ataupun dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi, penetapan atas calon-calon yang diterima dan diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi, yang berarti tenaga kependidikan yang baru diterima. Selanjutnya, pada proses keempat yaitu orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Namun, tidak semua orientasi mampu menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan.
Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka, dengan organisasi dan dengan pegawai lain. Menurut Nawawi, pada tahun 1994. Di sini saya akan membahas tentang materi terakhir, yaitu kesejahteraan PTK, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama, gaji. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen digunakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini berarti bahwa seorang guru akan diberi gaji berupa uang yang harus dibayarkan secara berkala. Yang kedua, kita membahas tentang tunjangan. Nah, tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitar. Nah, besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Nah, yang terakhir ada penghargaan, di mana pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidik terhadap guru, dosen ataupun kepala sekolah serta seluruh dari tenaga pendidik dari sekolah itu yang dapat berprestasi. Nah, penghargaan ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan.